Hai, saya Agung Raditya. Kembali lagi bersama saya di Belajar Alkitab. Sebagai orang percaya, kita perlu terus mengenal Kristus lebih lagi dan lebih lagi. Kita perlu memiliki persekutuan dengan Kristus setiap hari tanpa terkecuali. Kita perlu mulai untuk hidup memiliki kebiasaan-kebiasaan kasih karunia. Salah satunya adalah membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, beribadah pada hari Minggu, dan mulai untuk melayani sesama kita untuk mengabarkan Kristus dan bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita hari lepas hari. Pengalaman-pengalaman rohani Anda dapat benar-benar mengubahkan orang-orang yang baru percaya pada Kristus. Itu mengapa saya membuat video-video YouTube seperti ini dan memutuskan untuk bersama-sama belajar bersama Anda, merenungkan firman Tuhan melalui video-video saya. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar dari kitab Kolose. Mengapa saya membawa Anda untuk belajar dari kitab Kolose? Karena tema utama dari kitab Kolose adalah keutamaan Kristus. Yang kedua, saya telah berkali-kali menyelesaikan pembacaan Alkitab saya, yaitu kitab Kolose secara khusus. Dan saya sudah menulisnya melalui artikel di website saya tentang kitab Kolose, menulis renungan-renungan, pendalaman-pendalaman, dan beberapa pertanyaan. Dan di tahun 2025 ini, di tahun ini saya ingin kembali merenungkan kitab Kolose dan bersama dengan Anda tentunya yang berkunjung ke channel YouTube saya dan menonton video saya. Mari kita mulai dari Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya untuk kita. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Kolose merupakan salah satu kota yang ada di Antioquia, kota yang berdekatan dengan Efesus. Dan jemaat di Kolose kemungkinan besar tidak didirikan secara langsung oleh Paulus. Karena Paulus ketika dia menuliskan surat Kolose, dia sedang memiliki pertemuan pribadi dengan Epapras, teman sepelayanannya. Epapras, orang yang Paulus sendiri layani dan bertobat melalui pelayanan Paulus. Kemungkinan besar ketika Paulus menulis surat Kolose ini, dia sedang ada di penjara di Roma. Dan ketika mendengar masalah-masalah atau persoalan yang ada di jemaat di Kolose, yaitu salah satunya adalah pengajaran sesat yang diajarkan oleh orang-orang yang ingin membawa jemaat Kolose untuk tidak lagi berpusat pada Kristus, sejenis ajaran yang mencampur baurkan kekristenan dengan tradisi-tradisi Yahudi, filsafat-filsafat kafir pada masa itu. Maka Paulus di sini benar-benar menekankan keutamaan Kristus dan mengapa orang-orang Kolose, jemaat di Kolose perlu kembali kepada Kristus, perlu percaya kepada Kristus dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Kristus. Dan kita hari ini di masa modern memiliki persoalan yang sama. Kita sedang didoktrin oleh dunia ini. Kehidupan kita terus digerus oleh kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan dunia terus menarik kita. Kuasa kegelapan terus membawa kita untuk kembali kepada dirinya dan tidak semakin dekat kepada Kristus, untuk hidup bagi dosa dan tidak hidup bagi Kristus, hidup melawan Kristus dan taat pada keinginan daging. Dunia terus bekerja sepanjang kehidupan kita. Entah Anda sadar dan menyadarinya atau tidak, atau mengakuinya atau tidak, kita orang-orang Kristen terus diserang oleh sejenis kuasa seperti ini. Maka sangat penting bagi kita untuk membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, dan berdoa meminta kekuatan dari Allah, agar kita mampu untuk terus dapat mengerjakan keselamatan kita.
Di sini Rasul Paulus di ayat yang 1, pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul menjadi seorang rasul oleh kehendak Kristus. Kita perlu mengerti dulu apa arti dari kata rasul ini. Rasul adalah orang-orang yang secara langsung dapat melihat Kristus. Anda tahu ke-12 rasul? Ke-12 rasul adalah 12 murid Kristus. Tapi hanya sisa 11 akhirnya karena Yudas Iskariot telah meninggal di dalam kisah para rasul. Dia menggantung dirinya dan perutnya pecah. Dan kita dapat melihat bahwa Allah sendiri memilih Paulus menjadi rasul karena kehendaknya. Ketika Paulus ingin menganiaya orang Kristen, disitulah Kristus datang kepada dia dengan cahaya yang begitu terang dan membuat Paulus sampai buta. Dan Paulus bertanya, siapakah engkau? Dan Kristus itu menjawab, di dalam kisah para rasul dia menjawab, akulah orang yang engkau aniaya. Akulah Kristus, akulah Yesus. Disitulah awal dari pertobatan Paulus, dan dia menjadi seorang rasul karena dia telah melihat Kristus dalam segala kemuliaannya. Sehingga saya melihat bahwa Paulus adalah rasul yang Kristus pilih, yang Yesus pilih untuk menggantikan Yudas Iskariot, untuk menggenapkan para rasul menjadi 12 rasul, 12 murid kembali. Ya, meskipun ada murid-murid lain yang mengikuti Yesus pada masa itu, tapi 12 murid inilah yang terkenal. Dan pada akhirnya Paulus ya juga terkenal karena dia menulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru. Gitu. Jadi itulah maksud dari kata ini. Paulus selalu menekankan dalam surat-suratnya bahwa dia menjadi rasul oleh kehendak Kristus, bukan kehendak dirinya sendiri. Dia benar-benar mengenal Kristus dan mengerti apa yang Kristus inginkan dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Bahwa hidupnya telah diserahkan kepada Kristus. Selanjutnya, Paulus melanjutkan suratnya di dalam salamnya yang pertama. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Arti kata kudus di sini bukan berarti jemaat di Kolose kudus secara alami itu berasal dari dirinya sendiri. Mereka kudus karena mereka berbuat baik, mereka melakukan hal-hal benar dan mengerjakan semua hal seperti yang Allah inginkan secara alami. Arti kata kudus di sini berhubungan langsung dengan bagaimana mereka adalah seseorang yang telah percaya kepada Kristus, telah hidup dalam Kristus. Oleh karena Kristuslah mereka dikuduskan, karena mereka ada dalam Kristus. Kristus yang kudus itu menguduskan mereka oleh karena dia telah mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya. Jadi jemaat di Kolose di sini dimaksudkan mereka kudus karena mereka telah disucikan oleh darah Kristus. Mereka percaya kepada Yesus dan menyerahkan kehidupan mereka kepada Yesus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena mereka adalah anak-anak Allah. Begitu juga dengan diri kita hari-hari ini. Anda disebut orang kudus bukan karena Anda melakukan hal-hal baik dan benar. Anda disebut orang kudus karena Kristus telah menguduskan Anda. Kristus yang kudus, Kristus yang benar, Kristus yang melaksanakan seluruh kehendak Bapa ketika dia masih hidup di dalam dunia ini sebagai manusia yang sejati dan sebagai Allah yang sejati. Dia telah disalibkan di antara orang berdosa dan di sanalah dinyatakan sebagai orang berdosa. Itu mengapa di atas kayu salib Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Dosa atau kutuk hukuman dosa memisahkan manusia dari Allah. Itulah inti dari dosa. Memisahkan kita dari kekudusan Allah. Memisahkan kita dari kemuliaan Allah. Tapi Allah dalam kasih karunia-Nya telah mengaruniakan Yesus Kristus
Yesus Kristus terpisah dari Allah untuk sementara waktu untuk menanggung semua hukuman dosa kita di atas kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut untuk menerima semua hukuman dosa kita yang kekal itu. Dan ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus, mengakui semua dosa kita, ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan semua pekerjaan baik yang kita lakukan, dengan semua keinginan kita yang mulia mungkin kita rasa, dengan semua cita-cita kita yang kita pikir bahwa itu baik untuk kebaikan bersama, kita tidak bisa selamat oleh semua itu. Karena kita sedang ada dalam kutuk dosa yang terus mencengkeram kita. Dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Hanya melalui kehidupan Kristus dan kematian Kristus dan kehidupan Kristus yang kudus dan suci, kita dapat diberikan kekudusan itu. Jadi di sini kita dapat paham sekarang bahwa maksud dari jemaat di Kolose adalah orang-orang kudus. Mereka kudus karena mereka ada di dalam Kristus. Selanjutnya bagian dari salam ini, Paulus melanjutkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bagian paling penting dari ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita hidup di dalam kasih karunia, ketika kita hidup terus berjuang untuk mematikan dosa yang ingin terus memperbudak kita, untuk mematikan segala keinginan daging dan melemahkan keinginan daging, bahwa janji Allah untuk menyertai kita itu nyata, bahwa damai sejahteranya diberikan kepada kita agar kita dapat menikmatinya. Damai sejahtera yang dari Allah tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera dari Allah itu diawali dari hati yang mendapatkan damai sejahtera. Sedangkan damai sejahtera yang berasal dari dunia ini adalah damai sejahtera yang berdasarkan keadaan, berdasarkan apa yang ada dan terlihat di depan mata. Itulah yang menjadi alasan kita dapat memiliki damai sejahtera atau kesenangan atau sukacita. Misalnya jika hidup saya baik-baik saja, saya sehat, saya punya uang banyak, punya istri cantik, anak-anaknya saya sehat, orang tua saya sehat, itu akan membawa damai sejahtera. Tapi ketika hidup tidak baik-baik saja, penderitaan datang, orang-orang dikasihi meninggalkan kita, bahkan kita bangkrut dan tidak memiliki banyak uang, pekerjaan kita tidak beres, apakah damai sejahtera itu bisa hadir? Bisa, jika damai sejahtera itu berasal dari Allah. Para murid dalam masa-masa paling sulit dalam kehidupan mereka, ketika mereka melayani Kristus, bahkan ketika Paulus ada di penjara, dia menulis kitab Kolose untuk meneguhkan Injil kepada jemaat di Kolose. Dan di surat Filipi dia mengatakan bahwa harus ada sukacita. Itu adalah surat tentang sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah ketika dia ada dalam penjara. Bahkan sebentar lagi kematian akan menjemput dirinya. Damai sejahtera seperti inilah yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan bahwa damai kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Kiranya kita dapat benar-benar memahami bahwa damai sejahtera dari Allah dapat kita dapatkan ketika kita belajar untuk semakin menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan terus menerima kekudusan yang dari Kristus, meninggalkan, terus belajar dalam proses kehidupan ini meninggalkan semua dosa kita, mematikan segala keinginan daging, dan kasih karunia itu melingkupi kita, dan damai sejahtera itu akan hadir bukan karena kita baik, tapi karena Allah itu baik, karena Kristus itu baik, karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita dan berdiam dalam diri kita setiap hari. Mari kita merenungkan kebenaran ini, kebenaran yang sangat indah tentang Injil yang Allah berikan kepada kita melalui Rasul Paulus yang telah menuliskan surat di Kolose. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Roh Kudus kiranya memampukan kita menyentuh imajinasi kita untuk dapat melihat keindahan Kristus setiap saat dalam kehidupan kita, hari lepas hari.